ada kegiatan. Jadi, bentar aku share screen dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Hari ini kita bakalan bahas tentang reproduksi sel. Oh iya, nanti kalau di tengah-tengah suaraku putus-putus atau nggak kedengaran, kalian langsung bilang aja ya, langsung on mic aja. Soalnya kemarin tuh ada gangguan. Jadi aku izin off cam aja deh takutnya. Takutnya nanti putus-putus lagi. Oke. Kita mulai ya. Nah, sebelumnya yang belum tahu nama aku Abil. Aku tutor biologi. Sekarang aku mahasiswa baru di FKG Universitas Airlangga. Aku udah ngajar 3 kali, ini yang ketiga kali di PJJ-ID. Nah, jadi sel itu kan bereproduksi dengan cara membelah ya. Nah, ada 3 cara pembelahan sel. Nah, di sini kalian udah lihat 2 nih, ada mitosis, sama satu lagi itu meiosis. Tapi nanti bakal aku jelasin di slide berikutnya. Nah, ini ada 2 ciri-ciri nih. Menurut kalian yang amitosis yang mana, yang mitosis yang mana? Yang jawab boleh on mic atau lewat chat juga nggak apa-apa kok. Dibaca dulu aja. Ada yang tahu? Amitosis yang kiri. Iya, ada pendapat lain? Atau sama? Oh iya, oke. Iya benar ya. Jadi ini yang amitosis itu yang ini. Mitosis ini yang sebelah kanan. Nah, amitosis itu ciri-ciri yang pertama itu ada pembelahan selnya secara langsung tanpa fase pembentukan kromosom. Jadi dia itu tuh nanti cuma duplikasi kromosom aja supaya nanti bisa jadi 2 sel anak. Nah, terus terjadi pada organisme uniseluler prokaryotik. Nah, contohnya itu kayak aku tulis aja deh. Contohnya itu kayak ada amuba, habis itu cyanobacter. Nah, terus yang lain-lain yang uniseluler prokaryotik. Nah, habis itu ada prosesnya itu meliputi replikasi DNA dan sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Nah, jadi biar nanti sel anakannya itu hasilnya 2, makanya dia itu harus replikasi DNA, juga harus sitokinesis supaya kebagi 2 gitu selnya. Nah, tujuannya itu apa? Mitosis. Nah, mitosis itu tujuannya reproduksi. Oke? Tujuannya reproduksi. Nah, kalau kalian bingung, ingat aja nih, ini mitosis ada A-nya, A itu tidak, jadi tidak melakukan mitosis, tidak melakukan tahap-tahap mitosis. Kalau mitosis itu kan ada yang profase, metafase, gitu kan, anafase. Nah, kalau mitosis ini nggak ada, dia secara langsung, gitu. Terus kita lanjut ke mitosis. Kalau mitosis itu dilakukan oleh makhluk hidup bersel banyak. Contohnya apa kayak kita, manusia. Nah, itu kita melakukan mitosis. Terus sel anaknya itu sama persis dengan sel induk. Nah, terus terjadi pada pembentukan sel somatis. Nah, sel somatis ini apa? Sel somatis ini semua jenis sel yang membentuk suatu organisme, kecuali sel gamet. Gitu, jadi ini, aku tulis deh. Ini semua jenis sel nah, kecuali sel gamet ya, karena sel gamet itu nanti pembelahannya secara meiosis gitu. Oke, lanjut ya. Oh, belum. Jumlah pembelahan 1 kali. Nah, kalau beda lagi sama meiosis, nanti meiosis beda, pembelahannya itu 2 kali, terus menghasilkan 2 sel anak,
Ini juga beda sama meiosis, ketika kalian perhatiin, dan tujuannya itu pertumbuhan dan regenerasi. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya mitosis tuh beda sendiri, dia tujuannya pertumbuhan dan regenerasi. Kalau mitosis sama meiosis itu untuk reproduksi. Lanjut ya. Nah, ini ada contoh bagian amitosisnya. Jadi nih, amitosis itu, nih kromosomnya nih yang di tengah ini. Nah, awalnya dia itu menempel pada membran plasma nih, lihat. Dia menempel kan ke sini, ke membran plasmanya. Nah, habis menempel, dia berduplikasi nih, lihat nih. Udah ada 2 nih, 1, 2. Nah, kalau udah, nanti membran plasmanya itu melekuk ke dalam, membagi sel menjadi 2 bagian nih, lihat nih. Dinding selnya udah mulai membelah kan. Oh iya, oke. Maaf ya kalau aku kecepatan. Ya nggak apa-apa. Oke, kalian bilang aja ya nanti kalau aku kecepatan lagi. Oke, ini jadi membran plasmanya udah mulai membagi 2 kan ini. Nah, itu ya. Terus lanjut, abis dia membelah kayak gini, nah nanti terbentuk lagi dinding sel yang baru. Nih, ada 2 jadinya kan. Nah, jadi dari satu organisme itu amitosis itu menghasilkan 2 gitu. Nah, dan dia itu menjadi 2 bagian ini tuh sama persis gitu dengan induknya sifatnya. Nah, karena dia nggak ada nggak ada pembagian nggak ada sama persis gitu, cuma diduplikasi aja gitu. Sama kayak mitosis juga kayak gitu. Nanti dia sama persis kayak induknya, sel anakannya gitu. Oke, udah paham belum sampai sini? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman? Oke, aman ya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke siklus sel. Nah, yang pertama ini ada namanya, nih, kalau dari sini sampai sini, ada yang tahu nggak namanya apa? Kan ini udah ketahuan nih, kalau ini mitosis. Nah, kalau yang ini G1S, G2 itu namanya apa? Nah, benar. Ya, jadi ini namanya interfase ya. Nah, oke, lanjut. Nah, interfase ini dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada G1 atau growth 1, tapi ada juga yang bilang gap 1. Jadi G itu bisa growth, bisa gap, ada macam-macam pendapatnya. Nah, terus yang kedua itu sintesis, S, yang ketiga itu G2 atau growth 2. Nah, kalau di G1 ini ada apa sih? Di G1 ini, dia itu jumlah selnya, dia itu kayak pertumbuhan gitu. Jadi, apa aja sih? Dia itu jumlah selnya bertambah. Jumlah selnya bertambah, terus massa selnya juga bertambah. Terus sama dia juga pembentukan protein. Nah, itu. Nah, lanjut. Kalau di S atau sintesis, kalau kalian lihat nih dari ini, ini kelihatan kan, yang fase S ini paling lama, paling besar gitu bentuknya kan. Jadi dia itu emang paling lama prosesnya. Nah, oke, balik lagi. Nah, kalau di S ini ada apa sih? Nah, ini tuh ada replikasi DNA, bukan ini ya, bukan sintesis, mentang-mentang sintesis, bukan sintesis protein ya, tapi di sini, di bagian S ini, itu replikasi DNA. Atau bisa juga disebutnya duplikasi DNA, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada G2 atau growth 2. Nah, fase yang ini tuh dia disebut juga kayak fase persiapan gitu, soalnya habis G2 bakalan mitosis kan, bakalan membelah. Nah, jadi ini G2 itu disebut fase persiapan. Nah, di G2 ini ada apa sih? Nah, dia itu
Di G2 ini baru dia sintesis protein. Jadi jangan ketukar ya, yang S itu bukan, emang sih S itu kepanjangannya sintesis, cuman di S itu dia replikasi DNA, sintesis proteinnya baru di G2 gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia fase M atau mitosis. Nah, mitosis ini terjadinya sekali aja ya. Terjadi 1 kali. Beda kalau meiosis yang 2 kali. Oke, nah ada 4 fase nih. Yaitu ada profase, metafase, ana, sama telot. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ini ada profase. Di profase ini ngapain aja sih? Nah, jadi yang pertama itu benang kromatinnya itu bakal menebal dan memendek menjadi kromosom. Nah, jadi awalnya itu tuh benang-benang kromatin ini tuh nggak terlihat karena dia bentuknya benang kan, masih tipis banget gitu. Nah, tapi selanjutnya dia itu menebal dan memendek jadi kromosom, jadi udah mulai kelihatan nih bentuknya kayak gini. Tuh. Nah, terus yang kedua itu ada setiap kromosom terdiri dari kromatid berpasangan. Kromatid berpasangan. Maksudnya kromatid berpasangan itu ini nih. Jadi tuh kromatid itu bentuknya kayak gini. Nah, ini bisa disebut kromatid. Nah, ini juga kromatid, cuman ini 2 kromatid gitu. Nah, terus kalau ada yang bingung nih, bedanya kromatin, kromosom, sama kromatid itu apa? Nah, kalau kromatin, dia itu yang tadi ya, dia itu benang. Jadi hampir nggak kelihatan atau malah nggak kelihatan gitu. Nah, jadi dia itu mulai kelihatan saat dia menebal, membentuk kromosom. Nah, jadi kromosom itu benang kromatin yang menebal. Nah, kalau kromatid itu apa? Nah, kromatid itu satu kayak gini nih. Satu ini nih, misalnya nih kromosom ya. Ini kromatin yang udah menebalkan nih kromosom. Nah, ini namanya kromosom kromatid tunggal nih, tulis. Kromosom kromatid tunggal. Nah, kalau yang ini namanya, ini juga kromosom, cuman dia kromatidnya ganda. Kromosom kromatid ganda. Nah, kromosom kromatid ganda ini bisa juga disebut sebagai sister kromatid atau kromatid sister. Sama aja. Nah, itu ya. Ada yang masih bingung nggak tentang konsep kromatin, kromosom, kromatid? Kalau ada yang masih bingung, langsung bilang aja ya, nanti biar aku ulangin. Kalau nggak ada, aku lanjut. Oke, paham? Oke. Aku lanjut ya. Nah, selanjutnya itu sentriol menuju ke arah kutub yang berlawanan. Nih, sentriol tuh yang ini nih. Jadi sentriol itu awalnya itu sentrosom. Nah, sentrosom ini itu terdiri dari 2 sentriol. Nah, pas profase ini sentrosom itu terbagi nih jadi 2. Jadi kan sentriol kan. Nah, dia itu berjalan menuju kutub yang berlawanan. Misalnya nih di sebelah sini kan, sebelah di atas gitu. Ini di bawah. Kalau enggak, yang satu ntar di kanan, yang satu di kiri kayak gitu. Pokoknya ke kutub yang berlawanan. Nah, lanjut ya. Terus terbentuk benang spindle. Nah, benang spindle ini itu terjadi karena adanya mikrotubulus atau serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Nah, lama-lama mikrotubulus ini akan membentuk seperti gulungan benang yang disebut benang spindle tadi. Jadi nanti dia ini tuh kayak bakalan memanjang ke segala arah, misalnya kayak ke sini gitu, terus ke sini, terus ke sini. Nah, itu gambar lebih jelasnya nanti bakal ada di slide berikutnya. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini ada membran inti sel terfragmentasi atau mulai melebur, terus nukleusnya hilang. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya.
Nih, kromosom berjajar di metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator atau tengah sel. Nah, ini nih, semuanya udah berjajar nih di tengah. Nah, terus ini, nih, tadi benang spindelnya. Nah, terus tadi aku bahas, kinetokor. Nah, kinetokor tuh yang ini nih. Ini namanya kinetokor. Kinetokor. Nah, jadi itu benang spindel itu nempel di kromosom, tempatnya tuh di kinetokornya. Nah, jadi dia makanya udah berjajar di tengah, terus masing-masing kutub, masing-masing ininya kromatidnya udah ditempelin sama benang spindel. Nah, itu fase metafase ya. Oke. Lanjut. Terus ada anafase. Nah, kalau anafase ini sentromernya membelah. Nah, sentromer tuh yang ini ya, yang tadi yang aku gambarin lagi. Nah, misal kayak gini, ini sentromernya. Nah, terus kalau ada yang bingung tadi kinetokor tuh di mana? Kinetokor tuh di sini nih, di samping-sampingnya sentromer. Nah, ini kinetokor, tempat penempelan benang spindle. Nah, gitu ya. Nah, terus sentromernya udah membelah, jadi kayak gini, jadi satu, jadi kromatid tunggal. Nah, terus setiap kromatidnya itu berpisah dari tarik menuju kutub yang berlawanan. Nah, jadi abis tadi sejajar nih di sini semua, nah terus ditarik nih masing-masing kromatidnya ke sana sama ke sana. Gitu. Ini juga sama. Nah, oke lanjut ya. Nah, yang terakhir itu ada telofase. Nah, kalau di telofase ini, dua nukleus anakan terbentuk dalam sel. Kan tadi nukleusnya melebur ya, hilang. Nah, kalau di telofase ini, mereka tuh pada balik lagi. Nih, membran intinya juga balik lagi, yang tadinya melebur. Nukleusnya muncul kembali, gitu. Beda sama yang awal tadi, yang profase gitu. Kalau profase kan pada hilang semuanya tuh. Nah, kalau di telofase, pada balik lagi nih. Nukleusnya balik, membran intinya balik, nukleusnya balik. Nah, terus kromosomnya berubah menjadi benang kromatin lagi. Nah, kalau di profase tadi, benang kromatin berubah jadi kromosom. Kebalikannya kalau di telofase, kromosomnya berubah lagi jadi benang kromatin. Nah, terus ini yang penting nih, terjadi sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Nah, gitu ya, kayak yang tadi di ciri-ciri mitosis, sel anakan yang terbentuk itu ada dua, gitu. Oke. Ya, sebelum masuk meiosis, ada yang mau ditanyain dulu, gak? Paham, oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, aman ya semuanya. Oke, boleh. Aku lanjut ya. Nah, tadi habis ada mitosis sama mitosis. Nah, pembelahan sel satu lagi itu ada namanya meiosis. Nah, ciri-cirinya itu dia itu terjadi pada pembentukan sel kelamin atau gamet. Terus jumlah pembelahannya 2 kali. Ingat ya, kalau mitosis tadi 1 kali aja, kalau meiosis 2 kali. Terus menghasilkan 4 sel anak. Kalau mitosis tadi 2 sel anak, meiosis 4 sel anak. Terus jumlah kromosomnya itu setengah dari kromosom induk. Nah, jadi gini nih, misalnya tadinya 2N. Nah, kalau di meiosis nanti hasilnya N. Beda kalau di mitosis tadi. Kalau mitosis, misalnya tadinya 2N. Nah, hasilnya juga bakal 2N. Gitu. Nah, terus tujuannya itu menghasilkan sel kelamin. Nah, jadi kalau misalnya mitosis tadi itu anakannya itu sifatnya sama kayak induknya, nah karena meiosis ini jumlah kromosomnya cuma setengah, makanya dia itu beda anakannya sifatnya sama induknya, karena nanti di meiosis ini juga terjadi namanya crossing over. Nah, crossing over itu apa? Dia itu kombinasi antara dua individu. Nanti bakal aku jelasin lagi. Ada tahap-tahapnya. Lanjut ya. Nah, ini meiosis 1. Meiosis kan dibagi dua tadi ya. Meiosis 1, meiosis 2. Sekarang kita bahas yang satu dulu.
Nah, tahap-tahapnya itu sebenarnya sama kayak mitosis, ada profase, metafase, anafase, telofase. Gitu juga meiosis 2, sama tahapnya sama persis. Terus kayak apa namanya ya? Secara umum tuh sebenarnya sama gitu loh. Setiap fase ini prosesnya sama gitu, cuman ada sedikit yang berbeda emang. Nah, kalau di meiosis 1 ini, di profase satunya itu ada 5 subfase, dibagi lagi dia. Yang pertama itu ada leptotem. Nah, ini itu kromatinnya menebal dan memendek membentuk kromosom. Sama banget kan kayak tadi yang di mitosis. Nah, terus lanjut ya, zigot kan itu kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan. Nah, maksudnya kromosom homolog ini apa? Kromosom homolog itu kromosom yang memiliki ukuran bentuk dan jumlah sel yang sama. Jumlah gen, maaf. Kalau meiosis ini di siklus yang ada interfase sama siklus F ini masuk ke mana? Jadi di meiosis ini juga ada interfase, cuman interfasenya itu adanya cuma di sebelum meiosis 1. Jadi urutannya interfase meiosis 1, meiosis 2 gitu. Jadi sebelum meiosis 2 nggak ada interfase gitu sih. Terus dulu. Ini Nah, terus sama tempat terjadinya yang beda. Kalau yang mitosis tadi kan di di sel-sel somatik ya, sel-sel yang melakukan pertumbuhan. Nah, kalau meiosis ini terjadinya di sel-sel gamet gitu. Udah ngerti? Oke, lanjut ya. Nah, terus yang ketiga itu ada pakiten. Oh, deh, aku jelasin dulu deh kromosom homolog tuh maksudnya kayak gimana kalau misalkan kalian belum ngerti. Nih, jadi misalnya aku ada kromatid kayak gini. Nah, terus di sini aku kasih misalnya huruf P besar. Nah, terus di sini ada P kecil. Terus di sini misalnya ada Q besar, di sini ada Q kecil. Nah, jadi homolog itu maksudnya di itu alelnya itu sama. Kan walaupun di satu P besar, satu P kecil, cuman kan sama-sama P ya. Nah, jadi nanti kalau digabungin jadi kromosom berpasangan, nah ini namanya kromosom homolog gitu. Nah, tergantung misalnya kalau ini kan P besar ketemu P kecil. Nah, berarti kalau kayak gini namanya itu heterozigot kan. Nanti bakal belajar di materi selanjutnya kayaknya deh kalau nggak salah. Nah, terus kalau misalnya nanti ketemunya bukan P besar P kecil, misalnya P besar P besar. Nah, ini jadinya apa? Jadinya homozigot dominan gitu. Kalau misalnya nanti P kecil berarti homozigot heterozigot ya gitu. Heterozigot mah ini ya. Homozigot resesif. Homozigot resesif. Nah, ini nanti bakal kalian bahas lagi sih di materi berikutnya, bukan di sini. Cuman aku kasih gambaran sedikit aja gitu. Kalau misalnya nggak apa-apa ketemunya nggak sama-sama P besar atau nggak sama-sama P kecil, tapi yang penting hurufnya sama gitu, sama-sama P gitu. Nah, terus lanjut ya. Di sini ada yang ketiga itu pakiten, yaitu kromosom homolognya terikat erat. Masing-masing bivalen terdiri dari 4 kromatid atau tetrat. Nah, di sini kelihatan kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini maksudnya, jadi ada 4 kromatid kan? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 kromatid, iya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi, tetrat itu maksudnya jadi kayak gini nih bentuknya. Nah, terus lanjut ada diploten. Diploten ini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over yang udah aku bahas tadi ya. Jadi crossing over itu terjadi di meiosis 1 bukan di meiosis 2. Jadi sebenarnya ada perbedaannya nih. Kalau meiosis 1 itu yang membuat tadi jumlah kromosomnya dari 2N menjadi N, itu tuh di
di tahap meiosis 1. Nah, kalau di meiosis 2 nanti gimana dong? Ya, kalau di meiosis 2 itu sebenarnya tahapnya itu sama kayak mitosis. Jadi dia cuma dari N ke N gitu. Jadi nggak berkurang setengah, cuman karena dia terjadinya di sel gamet dan terjadinya berurutan gitu setelah meiosis 1, makanya tetap disebut meiosis gitu. Jadi yang membuat kromosom itu jadi setengah itu tuh ada di fase meiosis 1 gitu. Selanjutnya ada diakinesis. Diakinesis itu membran inti selnya mulai hilang, terus nukleusnya lenyap, terbentuk benang spindle, sama banget kan kayak mitosis tadi. Sebenarnya kalian hafalin gambaran umumnya aja, cuman bedanya itu kalau di mitosis sama meiosis, kalau mitosis itu langsung kan kayak tadi cuma satu tahap, kalau meiosis itu ada 2 tahap. Nah, kalau yang meiosis pertama ini dia itu lebih ke pemisahan kromosom homolognya gitu. Sedangkan kalau di meiosis yang kedua nanti itu bakal lebih bahas kayak pemisahan kromatid gandanya sendiri gitu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, terus yang kedua ada metafase, sama banget kan nih, berpasangan, terus berderet di bidang ekuator gitu. Nih, lihat nih, berderet lagi dia di bidang ekuator. Terus ini tulisannya nggak jelas, nggak usah diperhatiin, soalnya aku crop gitu gambarnya, jadi jadi ngeblur. Kita lanjut. Ini ada fase kromosom homolognya berpisah dan ditarik menuju kutub yang berlawanan dan terjadi reduksi kromosom. Jadi tadi ya kromosomnya terbagi jadi 2 lagi, ditarik ke masing-masing kutub gitu. Lanjut. Nah, terus setelah fase benang spindle-nya melebur, terus membran inti sel mulai terbentuk, kromosomnya berubah menjadi benang kromatid, terus sitokinesis sama kayak tadi. Nah, cuman bedanya nih menghasilkan 2 sel anak sel haploid. Nah, selanjutnya memasuki meiosis 2 gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Sama banget kan sama mitosis tadi, cuman bedanya ya ada beda sedikit sih, cuman secara umum tuh sama gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Aman atau gimana? Oh, ini ada yang nanya. Nah, reduksi kromosom itu apa? Reduksi kromosom itu yang tadi yang dari 2N, yang dari 2N jadi N. Nah, ini namanya reduksi kromosom gitu. Jadi berkurang kromosomnya. Udah paham belum? Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, oke, paham ya. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke meiosis 2. Nah, ini juga sama sih, profase, metafase, anafase, sama telofasenya tuh sama secara umumnya. Ya udah kita bahas nih. Benang kromatinnya menebal dan memendek menjadi kromosom. Tuh. Sampai apa kan kalian sambil bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Terus terbentuknya benang spindle. Membran inti mulai melebur, nukleus hilang. Sama banget kan? Ada yang mau ditanya nggak? Ini, udah jelas kan ini ya? Oke, kita lanjut dulu. Terus metafase kromosomnya berjajar di bidang ekuator nih, sama nih. Dia berjajar di bidang ekuator. Kak, tadi kenapa kromosomnya berjajarnya di sebelah sini? Begini. Nah, sama aja ya guys. Jadi ini bentuknya kayak vertikal, kalau ini horizontal berjajarnya gitu. Nah, jadi kalau di sini sentralnya bakal di sebelah sini sama sebelah sini, kayak gambar mitosis tadi yang pertama. Nah, gini. Ya lanjut ya. Terus anafase, sentromer membelah. Terus kromatid memisah dan ditarik menuju kutub yang berlawanan. Sama ya kayak tadi ya. Jadi ditarik nih dia ke masing-masing kutub yang berlawanan. Jadi terpisah. Sentromernya membelah gitu. Lanjut.
ada telofase 2. Nah, di telofase ini sama juga benang spinal lebur, terus membran intinya mulai terbentuk, nukleus terbentuk, kromosomnya berubah jadi kromatin lagi, terus terjadi sitokinesis. Nah, cuman bedanya di sini. Nah, terus kenapa sih dari tadi nih dari meiosis 2 ini gambarnya ada 2 aku masukinnya karena tadi hasil meiosis 1 itu ada 2 sel anak kan. Nah, makanya di sini aku juga buat 2 supaya kelihatan nanti ternyata hasil meiosis secara keseluruhan itu ada 4 sel anak, jadi kan bakal kebelah nanti. Nah, jadi gitu, tapi 4 sel anaknya ini tetap haploid, karena tadi yang di meiosis pertama udah diubah kan dari diploid ke haploid, jadi yang meiosis kedua ini tetap haploid gitu. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran secara besarnya aja sih, biar kelihatan. Ini kan tadi dibagi jadi 2 ya. Habis meiosis 1, hasil sel anaknya 2, terus dibagi lagi nih 2-nya. Nah, terus jadi kebentuk 4 sel anak, gitu. Lanjut ya. Nah, udah selesai. Cepet gak sih? Gak kerasa loh. Baru berapa menit. Nih, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang materi hari ini, atau nanti kan kalian bakal ngerjain post-test ya. Nah, itu kalau misalnya ada yang mau ditanya dari post-test itu, kalian boleh banget tanya aku di line aja. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, beda haploid sama diploid gimana? Kalau diploid itu yang, nih, tadi aku tulis aja. Diploid itu maksudnya yang 2N ini. Nah, 2N ini namanya diploid. Kalau N ini namanya haploid. Gitu. Ngerti nggak? Jadi ini di kan dari mana sih? Di itu artinya 2. Jadi ya gitu. Kalau misalnya 1 jadi haploid. Kalau N doang tuh namanya haploid. Oh iya, aku hampir lupa nih. Tadi sebenarnya ketinggalan nih. Sebentar aku balik lagi ke ini siklosel. Nah, jadi di siklosel ini itu ada yang namanya checkpoint nih. Nah, checkpoint itu apa? Checkpoint itu tuh dia itu bertugas untuk meminimalisir kegagalan saat pembelahan sel. Nih ya, aku tulis aja deh. Meminimalisir kegagalan saat pembelahan sel. Nah, ini tuh ada di mana aja sih checkpoint ini? Nah, checkpoint itu adanya itu di akhir fase G2. Jadi di sini nih, ya. Terus ada di akhir G2 di sini. Sama ada di pertengahan M. Di fase mitosis ini di pertengahan dia juga ada checkpoint-nya. Nah, contohnya nih kalau misalnya checkpoint-nya ini gagal gitu, kontrol checkpoint-nya itu hilang gitu. Nah, itu misalnya kalau misalnya di akhir G1 ini checkpoint-nya tuh nggak kekontrol gitu. Nah, ini tuh bisa menyebabkan terjadinya pembelahan sel yang berlebihan atau bisa jadi kanker. Nah, jadi checkpoint ini tuh penting banget buat di interfase sama di mitosis, karena dia bakalan ngecek gitu, ada nggak sih kegagalan pembelahan sel di sini gitu. Nah, jadi itu ya fatal banget kalau misalnya hilang kontrol checkpointnya bakalan bisa nyebabin kanker gitu. Udah situ aja yang ketinggalan. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, oke. Aku jelasin lagi ya, kromosom sama kromatin. Nih, jadi nih, misalnya, aku buat aja deh dari kayak gini. Bentar. Nih, kalau kayak gini nih, masih berbentuk benang-benang gini, yang masih tipis banget, belum kelihatan nih kalau di sini. Di fase-fase ini tuh belum kelihatan. Nah, itu namanya kromatin.
Nah, nanti pas profase ini, kromatin itu bakal menebal, jadi kayak gini nih. Bakal menebal gitu, bakal menebal gini, terus ini di sini nih kromatin-kromatinnya. Nah, ini namanya kromosom. Nah, terus kan ada kromosom juga yang bentuknya kayak gini kan. Nah, yang bentuknya tetrad kayak gini. Nah, ini tuh kromatidnya itu di mana? Jadi kromatid itu sebenarnya adalah satu pasang ini nih. Satu pasang ini. Ini namanya kromatid. Jadi kalau misalnya ini satu ini aja, ini berarti kromatidnya tunggal. Nah, tapi kalau kita lihat kromosomnya bentuknya kayak gini, berarti kromatidnya ganda. Atau bisa disebut yang tadi sister kromatid gitu. Jadi sebenarnya apa ya, nggak bisa emang mirip sih, emang ngebingungin, cuman kalau misalnya ini bisa dibilang kromosom, cuman dia berkromatid tunggal kayak gitu, ngerti nggak? Nah, oke, paham ya. Ada lagi yang mau nanya? Ayo boleh, waktu kita masih banyak, tapi habisnya kita main Kahoot kok. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau enggak, kita lanjut main. Lanjut ya nih? Oke, ini ada pertanyaan sebentar. Jadi kromosom itu ada di dalam kromatid. Gimana ya, sebenarnya tuh kromatid itu tuh juga kromosom gitu. Kromosom itu jadi gimana ya ngomong ya? Jadi bukan kromosom itu ada di dalam kromatid, cuman kromosom itu bisa dibagi jadi yang kromatidnya tunggal sama yang kromatidnya ganda gitu, ngerti gak? Oh iya ya, oke. Terus ada lagi sebentar. Terus kalau mana sih ini? Kalau misalnya nggak lolos checkpoint, berarti bisa ke tahap berikutnya nggak? Sebenarnya yang aku tahu tuh nggak boleh ya, harusnya ya. Makanya apa namanya, kan kalau misalnya lolos tadi bakal ini kan, bakal fatal gitu kalau misalnya nggak, kalau misalnya ini apa namanya. Oke, bentar ya. Nah, jadi sebenarnya nggak boleh, karena kalau misalnya kalau misalnya gagal harus diulang dari awal kan, karena kayak tadi kalau misalnya ada yang abnormal gitu bakal fatal gitu. Nah, cuman kan ada beberapa yang emang lolos gitu kan, kayak contohnya tadi yang kanker itu kan berarti yang lolos checkpoint kan. Nah, itu aku belum nemu jawaban yang serak gitu loh. Nanti coba minggu depan aku ini bukan minggu depan, kalau misalnya aku ajar lagi nanti aku ini deh, aku cari dulu jawabannya, nanti aku kasih tahu lagi jawabannya. Aku cari dulu ya. Gitu, sebenarnya yang aku tahu itu sebenarnya nggak boleh nih. Checkpoint itu kayak gimana, Kak? Nah, checkpoint itu yang tadi nih, yang ada di sini. Nih. Nah, di sini nggak kelihatan sih sebenarnya, nggak ada batasannya gitu. Cuman checkpoint itu adanya di akhir G1, di akhir G2, sama di tengah-tengah mitosis ini. Nah, gunanya itu tadi untuk meminimalisir kegagalan saat pembelahan sel gitu. Cuman kalau misalnya itu sebenarnya nggak boleh lanjut gitu kalau misalnya kegagalannya itu fatal gitu. Cuma nanti aku cari lagi ya. Oke. Terus ada lagi yang nanya, bentar.
Kak boleh jelasin lagi perbedaan sentromer sama sentriol? Oke, jadi sentromer itu terdiri dari dua sentriol. Jadi dua sentriol itu yang bersatu tuh dinamakan sentromer, gitu, ngerti nggak? Nah, kalau di mitosis sama meiosis ini, dia itu sentromernya itu terbagi dua gitu. Jadi dia itu satu sentromer terbagi dua jadi dua sentriol, dia berjalan ke kutub yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya sama, cuma sentromer itu gabungan dua sentriol gitu. Udah paham? Ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya. Iya, boleh. Aku mau nanya kalau misalnya sel itu dia tidak mengalami kalau dia selnya tidak berproliferasi secara bagus dan tidak melewati fase S, maka mereka dari G1 kemana selnya? Oke, itu sebenarnya nyambung ke pertanyaan yang tadi ya. Jadi yang aku tahu itu ya dia nggak boleh. Jadi kayak nggak boleh lanjut. Terus ya sebenarnya nggak ada yang menjelaskan secara detail sel itu kemana. Aku belum nemu, bukan nggak ada itu, cuman aku belum nemu. Nanti di pertemuan selanjutnya bakal aku singgung lagi sedikit gitu. Nanti aku cari dulu deh, supaya aku takut kalau aku nyampein sekarang salah gitu jawabannya. Sebelumnya izin bertanya Kak, kalau Ya, ini yang siklosel di sini siklosel pada manusia apa pada hewan Kak? Manusia sama hewan sama gitu. Tapi kan Kak, kalau misalnya pada manusia, kalau tidak lewat fase S, biasanya kan akan terbentuk sel cancer ya Kak? Iya, ya. Setahu aku bakalan jadi sel cancer. Nah, kalau kenapa dia kenapa dia jadi sel cancer? Karena si tidak lewat fase S tadi Kak. Terus habis itu gue jadi gemetaran, maaf Kak. Iya, nggak apa-apa. Iya, terus aja, nggak apa-apa kok. Kalau nggak ikut fase S itu bakalan, setahu aku ya Kak, soalnya aku mau mastiin aja, sebenarnya aku udah tahu jawabannya, tapi aku cuma baca-baca aja gitu. Katanya kalau misalnya tidak lewat fase S, itu tuh si selnya itu akan berubah menjadi sel kanker Kak. Gitu. Tapi kalau nggak salah itu tuh kalau dia udah keluar dari situ kan biasanya sudah jadi sel kanker tuh, tapi bisa dipanggil kembali karena si sel ini masih bisa berproliferasi, tapi harus ada sinyal panggilannya itu, kalau kata aku gitu Kak, soalnya aku baca-baca gitu. Oke. Jadi sebenarnya jadi ada namanya, bentar aku cari dulu. Tadi tuh aku sempat baca, waktu itu aku sempat baca sebentar ya. Untuk lebih, aku takut salah ya tadi yang aku jelaskan, sebentar Kak, iya, aku coba cek catatan aku dulu. Iya, nggak apa-apa, soalnya emang biologi itu sebenarnya banyak banget pendapat yang berbeda gitu, kayak tadi di profase ada yang bilang ada profase 1, profase 2, terus ada juga sebelum metafase tuh ada yang bilang ada prometafase, kayak gitu. Sebenarnya tuh nggak apa-apa banget karena emang biologi ini banyak pendapat gitu di biologi ini. Jadi kalau misalnya kalian ada perbedaan pendapat kayak tadi sama aku, boleh banget kalian ngomong ya, kayak tadi nggak apa-apa banget kok, soalnya emang gitu, banyak banget pendapat yang beda gitu. Kayak dulu aja aku kayak di sekolah diajarin sama guru sekolahku kayak gini, cuman kok sama guru les kayak gini ya, kayak emang beda gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau nanya kayak tadi. Nah, bentar. Bentar ya. Ini aku stop share dulu ya. Maaf Kak, agak lama sebentar, soalnya mau ini dulu cari catatannya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Yang lain juga boleh kok, ini ngomong gitu, Kak, misalnya menurut aku kayak gini, kayaknya kayak gini deh gitu. Nggak apa-apa banget, bentar, aku juga sambil nyari.
Nih. Jadi nih, aku dapat nih. Jadi tadi aku sempat lihat dari sini, ini tuh jadi sel kanker itu kan sel yang abnormal ya jadi dia itu melakukan pembelahan mitosis yang tidak terkendali gitu. Nah, terus nah, tahapan pembelahan sel yang terkait banget sama perkembangan sel kanker ini itu tuh di G1. Makanya tadi harusnya tuh di G1 tuh di akhir ada checkpoint kan. Karena di checkpoint yang pertama ini itu tuh dipengaruhi sama ada namanya protein tumor namanya P53. makin melebar. Jadi pada fase checkpoint pertama ini itu dipengaruhi oleh protein tumor ini. Nah, kalau misalnya protein protein tumor P53 ini mengalami mutasi atau tidak berfungsi dengan baik kayak tadi, itu sel-selnya bisa mengalami kerusakan DNA gitu. Terus ukurannya tidak sesuai, terus jadi hilang kontrol gitulah checkpoint di G1, makanya dia bisa menyebabkan pembelahan sel yang berlebihan atau menjadi sel kanker kayak gitu. Iya benar kata siapa tadi? Ya kata yang aku tadi. Oke, kata Juan itu benar. Benar. Kak, Jadi izin ini Kak. Iya, apa? Jadi untuk checkpoint itu Kak bukan cuma di G1 Kak, ada di fase S sama fase G2 juga. Iya. Tadi aku sempat singgung kalau checkpoint itu ada di G1, di akhir G1, di akhir G2 sama di pertengahan M. Iya, jadi Kak, benar. Oke, gitu ya. Jadi benar kata Juan tadi kalau misalnya di checkpoint di akhir checkpoint akhir G1 ini itu dia hilang kontrol, makanya dia itu bisa menyebabkan kanker. Makanya seharusnya sih setahu aku ya, ini tuh nggak boleh harus qualified gitu loh di checkpoint G1 supaya nggak ada pembelahan yang abnormal kayak gini, kayak sel kanker gini gitu. Coba nanti aku cari lagi deh yang lebih lengkapnya. Itu ada yang mau ditanya lagi? Ya? Maaf banget nih Kak, udah lebar banget penjelasannya Kak. Iya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, serius deh. Kalau misalnya nggak ada yang ngomongin kayak gini tuh bisa aja kan kelewat gitu. Makasih ya, Juan. Iya, sudah dapat juga sih Kak catatannya. Oke, sekarang kita ini deh, main Kahoot. Iya, Kak. Sebentar, aku share screen lagi. Kak, ya. Yang maaf banget nih, Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Jadi tadi kan aku bilang kalau misalnya dia nggak melewati fase S, nah yang aku singgung tadi tentang sinyal tidak menerima sel maju terus itu, misalnya pada G1 tuh, ini misalnya ya Kak, kalau misalnya dia dapat dipanggil kembali masuk ke dalam sistem kontrolnya tadi, yang tadi itu dalam siklus tadi ada first gap, terus ada fase S, ada second gap, sama ada fase M. Itu dia tuh kalau tidak menerima sel maju terus, misalnya pada G1 nih, sel akan keluar dari siklus dan tidak akan membelah gitu. Nah, sebagian besar sel itu dalam tubuh manusia berada pada fase G0. Makanya kenapa banyak banget jurnal ataupun banyak banget penjelasan yang bilang kalau adult cell itu berada pada fase G0. Nah, contohnya itu sel-sel manusia dewasa. Misalnya pada sel saraf atau sel muskuloskeletal, sel saraf dan sel otot atau pada sel muskuloskeletal, kemudian tidak akan membelah sama sekali. Nah, kemudian pada sel pada G0 itu dapat kalau misalnya pada G0 ini Kak, yang saya bilang tadi, kalau dapat dipanggil kembali ke dalam siklus nih, misalnya gini Kak, sel hati dapat dipanggil kembali dari fase G0 ke siklus sel yang oleh petunjuk eksternalnya, misalnya faktor pertumbuhan yang dilepaskan saat terjadi cedera. Jadi pada saat terjadi cedera itu, misalnya nih, selnya udah keluar nih, bisa dipanggil kembali, tapi dalam tanda kutip gitu Kak. Kalau aku baca sih gitu Kak. Oke. Iya sih, sebenarnya tadi aku juga sempat baca yang fase G0 gitu kan. Cuman emang itu tuh jarang banget keluar
kayak apalagi buat UTBK gitu ya Pak. Paling kalau apa ya soal kanker tadi ya mungkin sedikit aku singgung karena ya mungkin aja keluar kan. Cuman kalau yang Geno tadi itu benar, cuman apa namanya aku bahas soalnya takut kalian pusing, takut apa namanya takut kalau iya Kak, makasih banyak. Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget, serius deh. Aku senang kalau misalnya ada yang apa ada yang aktifnya gini, ada yang apa ada yang beda pendapatnya gitu, jadi bisa bahas bareng kan, aku juga sambil belajar gitu. Ada lagi yang mau ditanya atau kita lanjut? Gimana lanjut? Aku lanjut aja ya kalau gitu. Oke. Bentar, aku mulai. Aku share screen ya. Iya, nggak apa-apa, serius deh. Jangan merasa bersalah, nggak apa-apa kok. Emang ini, apa namanya, kalau aku seneng kalau misalnya ada yang, ini apa namanya, ada yang bertanyakan sesuatu gitu. Nih, aku share screen. Ayo join, ada 30 orang nih. 30-30-nya. Oh, tadi ada admin PGJ. Ayo join, guys. Kalian buka di aku ini deh. Aku taruh di chat. Buka di situ ya, di kahoot.it. Lagi belum ada setengahnya nih. Kalau ada setengah lebih baru aku mulai. Ayo lagi. Ditunggu deh sampai jam berapa ya? 17 lewat 7 kali ya, 3 menit lagi. Terus kalau ada yang pengen ikut terus apa namanya nggak keburu gitu tapi pengen ikut, kalian chat aja ya kayak kan tungguin kak aku mau ikut gitu. Oh gitu, jadi apa namanya maksudnya ini Zoom ini? Iya Kak. Oh, ini jadi apa namanya? Ini tuh Zoom dari PJJ ID. Kamu bisa cek Twitter sama Instagramnya ada PJJ ID. Jadi kita tiap minggu ada kelas gratis kayak gini. Kan ikut dong. Nanti malam tuh juga ada kelas, cuman kelas ini deh, kayak kelas sosum gitu. Jadi setiap minggu tuh bakal diupdate nanti setiap Senin biasanya di post gitu. Minggu ini bakal ada jadwal belajar apa aja gitu. Nanti kalian tinggal, soalnya apa namanya ID Zoom sama passwordnya itu sama setiap room gitu. Nanti kalian tinggal join aja deh. Ayo, ada lagi nggak yang mau join? Ditunggu masih 2 menit lagi deh.
kota dong berarti. Dia ke mana? Gak usah manggil aku Kak, gak apa-apa kok. Kan santai aja. Kenapa Kak? Oh iya, bentar, suaranya ini ya, keganggu ya, bentar. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa, gak keganggu. Dari FK mana? Aku dari FKIRC Kak. Oh gitu, oh tuh berapa dong di situ. Beri, kita seangkatan, gak usah panggil Kak, santai aja kok. Oh ya udah. Semangat ya, semoga keterima tahun depan, keren deh. Iya. Buat yang mau masuk FK, itu tuh materi di semester 1. Iya? Oh, aku belum dapet justru. Iya. Aku belum dapet, serius deh. Oh, FK juga? Aku FKG, di UNAIR. UNAIR. Oh iya, banyak temen aku juga di FKG UNAIR. Oh ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, udah 17 orang. Ayo, ada lagi nggak? Kalau nggak, aku mulai nih. Oke. Mulai aja ya. Gampang kok pertanyaannya, pasti kalian bisa. Masih banyak yang ke apa nih namanya? Ini nih. Jadi tadi ada di PPT ya. Jadi yang amitosis itu yang unicellular prokaryotik. Gitu, bukan yang prokaryotik aja atau apalagi eukaryotik ya. Jadi yang amitosis itu unicellular prokaryotik. Contohnya kayak tadi ada bakteri, ada cyanobacter gitu. Lanjut ya. Wih, keren. Gampang ya. Oke, lanjut. Oke. Gampang ya ini juga. Fase S. Tadi yang paling gede itu di diagram. Lanjut. Ayo, ingat gak ini? Ya, di Platen ya. Diingat-ingat lagi, crossing over itu di Platen itu tuh subfase keempat dari profase 1, meiosis. Lanjut ya. Ayo, gampang nih. Mereka ini
pada ini. Jadi iya, kromatin yang menebal itu kromosom ya. Kalau kromatid itu kayak tadi yang kalau misalnya yang ada yang kromatid tunggal, ada yang kromatid ganda atau sister kromatid. Cuman kromatid itu tuh juga kromosom gitu. Jadi yang benar itu sebenarnya kalau yang kromatid menebal itu dibilangnya kromosom gitu. Ya lanjut ya. Jadi bener ya, metafase. Kalau telofase itu yang tadi yang udah mulai sitokinesis, terus membrannya udah balik, nukleusnya balik gitu. Kalau berjajar di bidang ekuator itu yang metafase. Oke, lanjut ya. Ayo, jangan sampai ini nih, dibaca benar-benar soalnya. Salah ya, jadi ini kan aku pertanyaannya meiosis doang. Meiosis tuh menghasilkan harusnya 4 ya. Tuh, nih coba deh, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini baru benar. Kalau yang meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak. Cuman kalau pertanyaannya meiosis aja, itu hasilnya itu 4 sel anak. Gitu, lanjut ya. Nih, jadi ini masih pada ini nih, kecoh. Jadi kalau pemisahan kromosom homolog itu pada tahap meiosis yang pertama. Gitu. Jadi kalau kalian perhatiin pas meiosis kedua itu aku nggak ada bahas-bahas kromosom homolog karena kromosom homolognya itu udah dipisah pas meiosis pertama gitu. Jadi kalau yang meiosis kedua itu cuma misahin yang sister kromatid aja tadi gitu. Pada ini yang kecoh ya. Oke, lanjut deh. Nah, ini juga jangan sampai ini. Profasa itu membran intinya hilang, bukannya terbentuk. Kayak tadi nukleusnya hilang, terus membran intinya hilang. Yang terbentuk di profase itu kromosom, bukan membran inti atau nukleus. Nah, kebalikannya kalau di telofase, membran intinya mulai terbentuk, nukleusnya mulai terbentuk, tapi kromosomnya itu berubah lagi jadi benang-benang ini tadi, kromatin gitu. Lanjut. Udah selesai ya? Jadi siapa yang menang? Keren. Aku stop share ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nih, bentar, soalnya aku masih ada. Ada yang mau ditanya?
Kalau mau tanya-tanya tentang yang lain juga nggak apa-apa, nggak tentang ini, nggak tentang apa namanya, nggak tentang materi tadi. Kalau enggak, kita akhiri, udah selesai soalnya. Gimana? Makasih banget loh. Justru aku belum dapat materi ini malah apa namanya di kuliah. Aku semester 3 sekarang. Oh ya? Oh gitu? Oh aku yang manggil dong, bukan aku. Enggak, seumuran. Begitu. Keren banget jujur. Semoga keterima ya, tahun depan aku mendukung banget. Yang lain ada yang mau ditanya? Iya, kenapa? Nggak usah, takutnya jadi panjang. Enggak apa-apa. Yang lain juga pada mau dengerin tuh, penasaran. Oh, sebenarnya kalau nggak keterima sih nggak apa-apa sih, tahun depan kayak nggak ada persiapan juga. Oh gitu. Oh. Soalnya udah nanggung juga kan. Kalau keterima, alhamdulillah, kalau enggak nggak apa-apa. Tahun depan jadi terakhir ya? Iya, terakhir kesempatan SPM. Lagi yang mau ditanya atau mau nanya apa gitu? Mau nanya, ada yang masuk FK tuh atau ada nggak kayak FK tuh? Ada yang masuk FK nggak? Seru kan? Kalau di FK gimana, udah 1 semester? Belum 1 semester sih, baru berapa bulan ya? Aku udah FKG baru berapa bulan. Seru kan? Seru. Ayo guys, masuk FKG. Seru banget. Ayo, nggak ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak, aku akhiri. Oke, nggak ada ya kayaknya. Ya udah, makasih banyak ya makasih banyak ya udah join kelas hari ini. Kalau misalnya tadi kalian ada yang masih bingung tapi malu buat nanya, gak apa-apa, tadi chat aku aja di ID line yang tadi. Soalnya beberapa minggu lalu juga beberapa ada yang nanya, malah nggak tentang materi yang aku aja, nggak apa-apa banget kok, pasti aku balas, walaupun maaf kalau slow respon gitu. Terus maaf juga karena kelasnya diundur ya. Oh iya, aku mau nanya deh, kalian lebih enakan kelas sore kayak gini atau malam? Oh ya, ini apa sih nih? Kayaknya sore Kak, kalau malam mingguan. Iya. Tapi kalau di hari biasa gitu, enakan sore-sore atau malam ya? Soalnya pada ngantuk ya sih? Pada ngantuk gitu. Iya, aku ya. Tadinya aku juga pikiran malam, cuma ini tuh ada ini lagi, ada Zooman lagi. Gitu. Coba deh nanti pertemuan berikutnya aku coba malam. Ya udah, makasih banyak ya buat semuanya udah join kelas hari ini. Jangan lupa minggu depan pasti ada kelas biologi lagi, join lagi gitu. Udah, boleh leave. Makasih banyak ya semuanya.